Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Apa kabar sahabat-sahabat sekalian? Semoga sehat selalu dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini sebelum kita beristirahat, mari kita sejenak untuk senantiasa mendengarkan sebuah kisah ya, kisah yang sangat menggugah, kisah yang luar biasa sebagaimana sudah kita rencanakan untuk senantiasa banyak menggali kisah-kisah tabi'in, para salafus saleh seperti itu. Kali ini kita akan bercerita tentang Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala. Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala. Yang mana yang dikatakan oleh Murid Al-Ijli, beliau mengatakan bahwasanya aku belum pernah melihat seorang manusia yang lebih faqih dalam waraknya dan lebih warak dalam fikihnya kecuali Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala. Muhammad bin Sirin adalah seorang tabi'in dan beliau ini adalah salah satu senior tabi'in, yang mana Muhammad bin Sirin ini tentunya putranya Sirin ya. Sirin ini adalah budaknya Anas bin Malik yang dimerdekakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan Sirin adalah ahli ibadah dan ahli ilmu seperti itu. Meskipun mantan budak, tapi telah di bawah pembinaan dari para sahabat, di antaranya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan Sirin ini kemudian menikah dengan budaknya Abu Bakar As-Siddiq, yaitu yang bernama Safiyah. Menikah sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu, karena beliau ini adalah orang yang sangat perhatian terhadap budak-budaknya. Ketika Safiyah menikah kepada Sirin, ya rahimahullah, Safiyah ini kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengadakan walimah besar-besaran di Madinah, yang pada waktu itu belum ada walimah sebesar dan semewah atau sehebat yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terhadap Safiyah, budak perempuannya seperti itu. Menikahlah Sirin dengan Safiyah seperti itu dan dihadiri pernikahannya oleh para senior sahabat ya. Ini luar biasa ya. Banyak di antara mereka bahkan yang membaca Al-Qur'an di sana ya, memberikan nasihat seperti itu adalah katibnya Rasulullah SAW, sekretaris Rasulullah SAW, penulis wahyu. Di antara penulis wahyu yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ahlul Quran di kalangan para sahabat, menunjukkan bahwasanya pernikahan Sirin dengan Safiyah ini pernikahan yang insya Allah adalah pernikahan yang begitu disenangi oleh para sahabat dan para sahabiat. Bahkan Safiyah ini didandani langsung oleh 3 istri Nabi ya. 3 istri Nabi, Ummahatul Mukminin. Masya Allah ya. Berarti perhatian para sahabat terhadap Sirin dan juga Safiyah ini sangat besar ya. Karena memang sahabat-sahabat senior ini ya, yang senantiasa ada di sana, hadir di sana di Madinah waktu itu. Nah, kemudian Sirin dengan Safiyah ini menikah, dan singkat cerita, karena dua-duanya adalah orang yang saleh, Sirinnya saleh, Safiyahnya salehah seperti itu, di bawah bimbingan para sahabat. Sirin juga senantiasa hadir di kajian-kajian para sahabat, di majelis-majelis ilmu para sahabat seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengaruniakan kepada mereka berdua seorang anak yang baik, seorang anak yang saleh luar biasa. Mereka kasih nama Muhammad, yang kemudian terkenal sampai dewasa dengan nama Muhammad bin Sirin, yang memiliki kunyah Abu Bakar. Memiliki kunyah Abu Bakar. Nah, singkat cerita, Muhammad bin Sirin rahimahullah taala ini menuntut ilmu ya, senantiasa beribadah, rajin menuntut ilmu, rajin beribadah. Tidaklah ditemui oleh Muhammad bin Sirin di Madinah kecuali para sahabat, para ulamanya sahabat. Muhammad bin Sirin mengambil ilmu dari mereka, dari Ibnu Umar, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kemudian dari Ubay bin Ka'ab, kemudian dari Abdullah bin Zubair, kemudian dari ulama-ulamanya para sahabat seperti itu. Muhammad bin Sirin mengambil ilmu dari mereka, menunjukkan bahwasanya Muhammad bin Sirin pun tumbuh menjadi orang atau pemuda yang penuh dengan keilmuan yang luar biasa dan ahli ibadah. Dan uniknya Muhammad bin Sirin, ikhwafillah sekalian, itu beliau bukan hanya sekedar menuntut ilmu dan beribadah, tapi juga beliau bekerja dan berdagang. Jadi di siang hari itu beliau pagi-pagi nih ya, pagi-pagi beliau ini menuntut ilmu, mengajar ya, belajar dan mengajar, kemudian agak siangan dikit beliau kemudian berdagang, bekerja ya seperti itu. Kemudian sore hari beliau pulang, dan di malam hari beliau masuk ke mihrabnya, banyak sholat, banyak menangis ya. Bahkan para tetangga merasa khawatir, ini Muhammad bin Sirin banyak menangis ini, tidak khawatir apa dengan matanya nggak buta, apa tubuhnya bisa drop, apa segala macam, enggak. Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala tetap melakukan itu setiap malam, luar biasa. Saking betapa waraknya, betapa solehnya, betapa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala. Kemudian ikhwafillah sekalian,
Suatu ketika Muhammad bin Sirin ini ya dengan keluarganya ini pindah ke Basrah ya. Waktu itu Basrah adalah tempat yang sangat luar biasa ya, di mana banyak dari kalangan orang-orang yang baru masuk Islam itu diajarinya di Basrah, dan Basrah itu menjadi tempat ilmu ya, waktu itu pusat ilmu dan pusat peradaban Islam waktu itu, salah satu pusat peradaban Islam di zaman Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala, tempat orang-orang ya para mujahid ditempatkan oleh Amirul Mukminin di sana seperti itu ya, tempat untuk mengajari orang-orang yang baru masuk Islam ya di Basrah itu. Pindahlah ke Basrah seperti itu ya, berserta dengan keluarganya, dan Muhammad bin Sirin tidak berhenti untuk belajar kepada para sahabat yang ada di Basrah seperti itu ya. Kemudian dia juga mengajar di sana seperti itu ya. Suatu ketika ini ada satu kejadian yang luar biasa. Muhammad bin Sirin ini kan terbiasa berdagang ke pasar juga ya, berdagang ke pasar. Tiba-tiba ada yang mengkasuskan dia, menuduh dia telah melakukan hutang kepada seseorang gitu ya. Artinya sudah memiliki utang, dalam artian dituduh punya utang gitu seperti itu. Seharga 2 dirham saja, kecil 2 dirham. Tapi orang tersebut itu mengada-ada sebenarnya. Tapi kemudian Muhammad bin Sirin katakan, dan Muhammad bin Sirin tidak mau memberikannya meskipun 2 dirham. Kemudian diminta oleh orang tersebut, kalau begitu kamu bersumpah, kalau benar kamu tidak berhutang 2 dirham tersebut, kamu bersumpah. Muhammad bin Sirin pun berani bersumpah dengan hal tersebut, karena cuma 2 dirham. 2 dirham, beliau pun bersumpah. Orang keheranan, kenapa kok maunya bersumpah padahal 2 dirham, kasih aja udah dari 2 dirham seperti itu kan. Walaupun misalkan posisi Muhammad bin Sirin itu benar ya, dia tidak berhutang gitu. Dia tidak berhutang, itu tuduhan saja seperti itu. Tapi Muhammad bin Sirin tetap tidak mau memberikannya, dan lebih baik untuk bersumpah karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya oleh orang-orang, "Hai Muhammad bin Sirin, wahai Abu Bakar, kenapa harus bersumpah? Udah kasih aja 2 dirham, kan cemen, enak gitu ya, mudah gitu kan. 2 dirham kasih aja sudah. Ya, daripada kamu bersumpah sampai bersumpah seperti itu gitu kan. Ya, kamu itu kemarin nggak mau bersumpah untuk 4.000 dirham yang bisa kamu dapatkan. Ini untuk 2 dirham yang kamu keluarkan seperti itu, nggak mau kamu berikan dan lebih memilih untuk bersumpah. Sementara 4.000 dirham nggak mau kamu terima gitu. Ya, seperti itu. Terus apa jawaban Muhammad bin Sirin? Beliau katakan, karena aku tidak mau dia makan harta haram. Walaupun 2 dirham, aku nggak akan kasihkan sama dia. Kenapa? Karena aku tidak mau dia makan harta haram dengan cara yang batil seperti ini. Luar biasa Muhammad bin Sirin. Ya, sebagaimana kata Nabi SAW, unsur akhaka zaliman atau madluman. Tolonglah saudaramu dalam keadaan dia zalim atau keadaan dizalimi, seperti itu. Kok bisa menolong saudara ya Rasulullah? Bisa menolong orang sementara dia berlaku zalim, gitu. Bagaimana caranya? Kalau orang dizalimi bisa kita tolong. Tapi kalau misalkan orangnya zalim, gimana cara menolongnya? Ya kamu tahan tangannya untuk melakukan kezaliman. Kan begitu kata Rasulullah SAW. Nah ini dipraktekkan oleh Muhammad bin Sirin. Cara menahan seorang itu melakukan zalim, dia adalah tidak memberikan sepeser pun atas kezaliman yang dilakukan kepada dia. Ini luar biasa. Karena tidak mau orang tersebut makan harta haram. Ya. Ini karena sayangnya Muhammad bin Sirin. Padahal cuma 2 dirham. Cuma 2 dirham. Kan begitu. Oke, itu terkait satu kasus. Kasus berikutnya, ikhwafillah sekalian, adalah tentang Muhammad bin Sirin ini, majelisnya Masya Allah ya, majelisnya itu mengingatkan tentang akhirat, gitu kan. Di majelisnya itu jauh dari obrolan-obrolan politik praktis, apa segala macam ya, terkait dengan masalah kenegaraan dan sebagainya. Tidak demikian. Justru ilmu, yang di dalamnya adalah ilmu, seperti itu. Suatu ketika ada yang hadir atau muridnya ini di majelis itu memaki-maki Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Sebagaimana kita tahu, Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ini adalah pemimpin yang zalim luar biasa ya. 200.000 kaum muslimin dan ulamanya itu dibunuh pelan-pelan oleh dia. Itu kan kejam luar biasa, kan begitu ya. Orang tersebut memaki-maki mencela-cela Al-Hajjaj bin Yusuf yang telah mati, yang telah meninggal dunia. Terdengar oleh Muhammad bin Sirin, tahu apa yang dikatakan Muhammad bin Sirin pada orang tersebut atau pada muridnya tersebut. Muhammad bin Sirin mengatakan bahwasanya, jangan kau cela wahai anak saudaraku, jangan kau cela Al-Hajjaj bin Yusuf. Sungguh nanti Al-Hajjaj bin Yusuf itu di akhirat akan diminta qisas terkait dengan kezaliman orang-orang yang dia zalimi. Kan begitu? Kezaliman dia terhadap orang-orang seperti itu akan diminta qisas, sebagaimana Allah juga akan mengqisas orang-orang yang menzalimi dia, yaitu orang-orang yang memaki dia, mencela dia dan sebagainya seperti itu. Allah akan mintai mereka. Bayangkan.
Maka berhati-hatilah saudaraku, maka berhati-hatilah anak saudaraku. Jangan kau menyibukkan dirimu dengan memaki-maki orang. Sungguh dia telah kembali kepada Allah dan akan mempertanggungjawabkan. Takutlah kamu ketika kamu menghadap Allah Subhanahu wa taala, justru kamu menghadapi dosa yang lebih besar daripada dosanya Al-Hajjaj. Itu akan menyibukkan dan merepotkanmu. Fikirkanlah itu. Bayangkan, ini jawaban atau misalkan perkataan dari Muhammad bin Sirin bikin orang tersebut terhentak. Terhenyak luar biasa. Dia mengira bahwasanya ya, dengan memaki Al-Hajjaj bin Yusuf, dia itu beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keliru. Justru dia sedang memberikan pahala kepada kepada Al-Hajjaj bin Yusuf, penguasa yang zalim tersebut. Kalau sekiranya orang-orang di zaman sekarang ini, kaum muslimin faham tentang konsep ini, maka sungguh mereka tidak akan mau mencela pemimpin muslim. Sezalim apapun dia. Kalau untuk menasihati ya, tapi kalau untuk memaki-maki, mencela-cela, itu sama dengan memberikan pahala kebaikannya pada dia. Harusnya kita berpikir ke sana gitu. Ini jadi pelajaran bagi kita semua ya. Apa yang dikatakan Muhammad bin Sirin benar adanya. Ikhwafillah sekalian. Jangan kau sibukkan diri kalian. Jangan memperbanyak musuh nanti di akhirat, kata Muhammad bin Sirin. Sekalipun yang kamu cela itu adalah pemimpin yang zalim yang luar biasa. Kenapa? Karena nanti dia itu akan dikisos terkait kezaliman dia. Dan kamu juga akan dikisos terkait dengan kezaliman kamu terhadap dia. Ini kan bahaya. Dikhawatirkan kamu menghadap Allah dalam keadaan membawa dosa yang lebih hebat dibandingkan dosanya Al-Hajjaj bin Yusuf. Begitu. Karena kamu akan lebih repot dibandingkan dia nanti. Wah, ini luar biasa. Ini dari basirah dan keilmuan yang luar biasa dari Muhammad bin Sirin. Sampai berpikir seperti itu. Sampai dia terhenyak. Orang tersebut terhenyak. Akhirnya dia pun menghentikan dia. Diamlah wahai anak saudaraku. Jangan kamu mencoba untuk memaki orang lain setelah ini. Perhatikan ikhwah. Betapa mudah kita itu ya. Memaki-maki orang lain seperti itu. Ikhwah filas. Yang masih muslim. Pelaku dosa besar. Kita maki-maki luar biasa ya. Kita maki-maki pelaku dosa. Seakan-akan kita bukan orang berdosa gitu kan. Ya akhi, tidak demikian yang diajarkan. Ya, kita disuruh untuk menasehati, tapi bukan memaki-maki. Gitu. Kita disuruh untuk berdakwah, tapi bukan untuk menghakim-hakimi orang gitu. Menetapkan orang di neraka, menetapkan orang di mana dan di mana seperti itu. Ini sesuatu yang tidak boleh dilakukan terhadap sesama muslim. Perhatikan hal tersebut supaya kita benar-benar paham dengan hal ini. Kemudian selanjutnya ikhwafillah sekalian, ya, terkait dengan Muhammad bin Sirin ini, beliau pernah ya berkunjung diundang oleh gubernur untuk dimintai nasihat. Ini memang kebiasaan dulu ya. Gubernur atau pimpinan itu senantiasa mengundang para ulama untuk dimintai nasihatnya. Suatu ketika dimintai nasihat. Kemudian Muhammad bin Sirin katakan dimintai pertanyaan, dalam artian ditanya ya oleh gubernur itu, bagaimana kalau ketika Anda meninggalkan kota Anda? Maka Muhammad bin Sirin menjawab bahwasanya aku akan meninggalkannya dalam keadaan mereka melakukan kezaliman seperti itu. Sementara Andalah yang akan diminta pertanggungjawaban. Kemudian gubernur terhenyak, kok bisa saya yang diminta pertanggungjawaban dia? Karena Anda ya tidak memperhatikan kaum muslimin, membiarkan mereka di atas kezaliman seperti itu. Ini di depan pemerintah, di depan langsung, bukan di mimbar-mimbar, bukan di jalan-jalan, tapi di depan langsung. Inilah cara orang menasihati. Inilah Ahlus Sunnah menasihati pemimpinnya. Mendengar hal tersebut, dia pun jadi teringatkan lagi, gubernur teringatkan lagi. Sampai ketika pulangnya, gubernur memberikan hadiah sebanyak 3.000 dirham dalam satu kantong. Diberikan kepada siapa? Muhammad bin Sirin. Tapi apa yang dilakukan Muhammad bin Sirin? Beliau menolaknya. Sampai keponakannya yang ikut dengan Muhammad bin Sirin itu terheran-heran dengan Muhammad bin Sirin. Kok malah menolak pemberian daripada gubernur tersebut? Ya. Kemudian apa kata Muhammad bin Sirin pada keponakannya? Wahai keponakanku, ya, gubernur itu memberikan kepadaku harta itu, 3.000 dirham tersebut, karena dia mengira aku ini orang baik. Ya, kalau aku baik, ya, coba kalau aku bukan orang baik, aku tidak berhak untuk menerima hal tersebut. Kan begitu. Sekalipun aku orang baik, aku pun tidak akan menerimanya. Seperti itu. Nah, ini jawabannya luar biasa. Kan waroknya siapa? Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala. Ya. Selanjutnya ada kasus yang lain. Ini kewaruan Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala. Yaitu kasus tentang tikus. Muhammad bin Sirin itu pernah berutang 4.000 dirham. Untuk apa? Untuk membeli minyak.
yang kemudian untuk dijual, untuk beli minyak kemudian dia jual, ya, untuk dagang seperti itu, ya. Dia beli dari penjualnya seperti itu. Suatu ketika setelah dia beli dari penjualnya seperti itu, ya, mau dia jual kembali, dia buka tempayan minyaknya seperti itu, ya. Kemudian dia menemukan apa? Menemukan bangkai tikus. Dimaklumi bahwasanya bangkai tikus itu adalah najis. Dan ketika di dalam wadah minyak yang besar itu seperti itu, di drum mungkin seperti itu, ya, bangkai tikus itu ada. Muhammad bin Sirin kemudian mengatakan, saya yakin kalau ini drum ini, ya, tempat-tempat ini berasal dari satu tempat yang sama, yang mana di sana ada bangkai tikus ini. Nah, kalau saya kembalikan dia kepada penjual karena aib ini, maka saya khawatir dia menjualnya kepada orang-orang. Dia tinggal ambil tikusnya, dia menjualnya pada orang-orang. Orang-orang tidak tahu kalau minyak ini minyak bernajis. Nah, karena ketakutan akan hal tersebut, Muhammad bin Sirin justru tidak mengembalikannya pada penjual, malah ditumpahkan olehnya. Sehingga ia pun menanggung kerugian besar, 4.000 dirham yang harus dia bayar. Sampai kemudian orang yang dihutangi itu datang menagihnya, Muhammad bin Sirin tidak bisa untuk membayarnya karena nggak ada uang. Akhirnya Muhammad bin Sirin ini dilaporkan oleh si penagih tersebut ke gubernur, lantas kemudian oleh gubernur dijebloskan ke dalam penjara, dan Muhammad bin Sirin ridho akan hal tersebut, silakan jebloskan ke penjara. Itu bagian dari takzir, karena saya nggak bisa mengembalikan utang. Maka Muhammad bin Sirin pun dipenjara dengan ikhlas dan ridho seperti itu. Karena beliau ini orang wara, ahli ibadah, ulama, ahli ini. Banyak orang yang simpati. Muhammad bin Sirin, sudahlah, kami akan kami akan istilahnya tebus Anda dan sebagainya, sudahlah begitu. Atau ada sipir penjara yang mengatakan bahwa Muhammad bin Sirin, wahai Syekh, bolehlah Anda siang di sini, malam hari kami akan bukakan pintu untuk Anda, silakan Anda kembali ke rumah, kemudian Anda tidur bersama dengan keluarga Anda. Nanti pagi-pagi ke sini saja, balik lagi, masuk lagi ke dalam penjara. Apa kata Muhammad bin Sirin? Tidak. Aku tidak mau membantu dirimu dalam mengkhianati penguasa. Itu kata Muhammad bin Sirin. Aku tidak mau membantu dirimu untuk mengkhianati penguasa. Luar biasa. Ahlus sunnah itu begitu. Ahlus sunnah itu begitu. Tidak ada pengkhianatan terhadap penguasa kaum muslimin. Karena mereka berada di bawah tangkuknya, berada di bawah baiat terhadap pemerintah, terhadap penguasa tersebut. Harus mendengar dan taat pada perkara yang ma'ruf. Muhammad bin Sirin luar biasa. Sampai ketika Anas bin Malik rahimahullahu taala, radhiyallahu anhu, ini meninggal dunia karena beliau telah berwasiat ingin dimandikan dan disolati oleh Muhammad bin Sirin, sementara Muhammad bin Sirin sedang di penjara gitu kan, karena utang-utang yang belum bisa dibayar. Kemudian dimintakan izin kepada gubernur, wahai gubernur, minta izin Muhammad bin Sirin tolong dibebaskan dulu untuk kemudian, ya, bisa mengkafani dan menyolatkan Anas bin Malik. Ketika ditanya pada Muhammad bin Sirin untuk menyolatkan Anas bin Malik, beliau mengatakan bahwasanya saya ini dipenjara karena utang. Maka tolong tanyai si pemberi utang atau si penagih tersebut yang saya punya utang sama dia, mengizinkan atau tidak saya ini mensolati atau keluar dulu dari penjara, ya, untuk mensolati, ya, untuk memandikan, untuk mensolati siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian singkat cerita diizinkan. Akhirnya beliau pun keluar dan bisa melakukan tugas tersebut, melaksanakan wasiat Anas bin Malik tersebut. Setelah itu, beliau tidak kembali ke rumahnya, tapi malah kembali